Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family. Kalau misalkan teman-teman ingat di video minggu lalu, kita ketemu satu jahitan yang hasilnya bagus banget. Ya, bagus banget itu. Oke, satu kombinasi channel yang wah hasilnya. Ya. Nah, ada cuman nih. Gara-gara klien gue yang emang ngejalaninnya kurang bagus lah ya. Agak, kepleset lah. Kepleset dikit jadinya MC. Padahal datanya bagus ya. Padahal datanya bagus. Bisa MC. Nah, itulah yang membuat kita jadi penasaran. Nah, kita pun penasaran. Kalau misalkan emang di video lalu teman-teman bisa lihat summary simulatornya kan, yang bisa seharusnya bikin dia profit. Iya. Oke. Di sini video kali ini kayak Pak Neo bilang kita penasaran banget. Sumpah penasarannya minta ampun. Kalau misalkan Dijalanin ya. Tetap masih berjalan, nggak sampai MC lah. Kemarin. betul, nggak sampai sih, nggak kecelakaan. Kliennya profit apa enggak ya? Kalau profit berapa? Kalau profit Ya, berapa? kalau profit berapa? Nah, jadi kita tarik datanya teman-teman. Seharusnya klien itu udah profit 3.122 pips. Dari 7 channel itu. Dari 7 channel itu. Bulan Mei doang kan Bulan ya. Mei. Belum tutup ya. Belum selesai nih bulan Mei-nya Belum nih. selesai nih. Coba kita hitung ya. 3.122. 3.000 aja biar gampang. 3.000, oke. 3.000. 3.000 pips. Kemarin kan kliennya ngegunain, planningnya ngegunain 0,5 lot. Ya, 0,5 lot. Dikali 0,5 dong. lot. 3.000 kali 0,5. Berarti $15.000. $15.000 dari modalnya 10.000. Nah, Berarti 150%. 150% yang seharusnya. Gede. Teman-teman coba bayangin tuh. Kalau bulan ini profitnya 150% atau senilai $15.000. Iya. Apa masih kurang? Gede Harusnya banget, enggak, Pak. Bang. Enggak Harusnya- dong. Harusnya enggak. Harusnya nggak teriak kurang nih. Harusnya enggak. Kalau misalkan emang teriak kurang ya udah dah, enggak ada obat dah. Enggak tahu pengen profit berapa tuh. Ya. Berapa? Gini. Iya dong. Itu mungkin cari tempat lain dah. kita jelasin aja. Mungkin kita jelasin. Kenapa sih 150% tuh kita Gede banget. Kita ngerasa gede. Ya. Karena mayoritas teman-teman kita yang udah ngejalanin profitnya itu 20-30% per bulan. Iya, itu mayoritas. Mayoritas, dan 20 mereka sampai udah 30%. ngerasa itu besar. Itu udah happy banget. Itu udah happy. Seneng banget. Dia bisa cerita ke teman-temannya. Dia cerita ke konsultan juga happy bawaannya. Iya, pas telepon juga nadanya beda. Halo, udah enak banget tuh nadanya. Cerita profit indah semua. Udah Ngobrol pun banget. enak. Iya itu. Jadi ya lebih happy semuanya. Ya karena mayoritas selama ini bukan nikmatin Ya. profit 20-30%. Ya selama ini ya. Top up-nya lebih daripada itu. Iya itu. Petantang-petenteng sana sini hasilnya nggak bagus. Dia nikmatin 20-30%. Happy lah. Pengalaman di luar sana mungkin pernah profit. Oh iya. Tapi nggak tiap bulan. Ya. Ya, benar. Nah mayoritas klien kita 20-30% tiap bulan. Ya. Ini ngomongin 20-30%, ini kebetulan ada satu klien gua yang case-nya mirip kayak klien lu, Sel. Hah? Dia jadi gini, gue ceritain dulu ya. Jadi pertama kali dia mulai belajar menjahit itu di bulan April, pertengahan menjelang akhir. Dan dia memutuskan untuk menjalankan ini di bulan Mei, sama dong, Sama. sama. Oke. Nah, dia intens. Setiap berapa hari sekali dia report. Oh Dia ngobrol lah, ya, tektokan dia terus. ngobrol, dia kirimin lah summary-nya, summary tradingannya dia nih. Jadi ini yang terakhir, paling update. Oh. Ini dari channel yang dia jahit, dia menjalankannya dengan resikonya 0,5%. 0,5%. Yang artinya dengan modal 10.000, lotnya cuma 0,05. 0,05. Tapi ini yang bener. ya ini Emang aja. harusnya ngejalanin begini. Iya, mayoritas teman-teman juga ngejalinnya ya ini. Mikirin resikonya dulu. Iya, dulu. karena basicnya klien gue ini dia basicnya pembisnis. Oh, oke. Jadi dia memang mengukur sesuatu tuh resiko dulu. Selalu melihat resikonya dulu. Dan dia memang ketika mau trading ini dia udah ngukur resikonya antara 0,5 maksimal 1%. Itu udah make sense buat dia. Itu make sense untuk dia. Oke. Dan dia nyaman jalanin itu. Memang harusnya begitu. Kita baru mulai, masa ambil resiko yang gede kan yang Iya, mungkin. benar. Ya. Ambillah resiko terkecilnya. Coba nih seandainya kalau kita lihat ya dari datanya 0,05. Kalau SL berapa ya? Ini ada 211. Ya, kita- coba. Ada 55, 150. Oh, enggak deh, paling gede 211, Pak. Paling gede 200-an. Oke, berarti secara risk per trade 2%. 2%. Dana 10.000, dong, resiko satu kali stop loss 2%. Oh, enak lah. Aman. Itu mah udah ya tidur nyenyak. Ini tidurnya kalau bangun tidur ada stop loss juga ya 2%. Iya kan? Ya kayak ada yang Pak Tito anjurin lah 2-5%. Klien paling ambil yang 2%. 2%. Oke. Terus
Kalau TP? TP, kita lihat TP-nya 200. Rata-rata 200. Oh, Ada yang berarti 100 sana sih. Tapi rata-rata 200 itu. 2,5% ya dari modalnya dia. Iya. Sekali stop loss 2%, sekali TP 2,5%. Ya, karena kebetulan karakter klien ini dia nggak mementingkan RR harus selalu bagus. Oh. Karena dia benar-benar nurut. Jadi dia karena gua ngajarin, gue bilang, Pak, kalau misalnya Bapak awal-awal mau ngejalanin, ya kan, lebih nyaman yang probabilitasnya lebih tinggi. Oh, dia lebih pilih yang Probabilitasnya lebih tinggi. sering profit. Lebih ya. sering profit. Dia mau yang Jadi lebih sering dia profit. memang setelah dijahit dia nyarinya yang probabilitasnya di atas 60%. Oh, dan dapat nih ya. Dia Dapat dapat ini. ya. Oke. Nah, Tapi emang harusnya gitu sih. Karena kalau kita baru mulai, terus lebih baik stop lossnya, ya stres juga. Stres. Bisa-bisa nggak percaya sama para analisnya atau jahitan kita sendiri bahkan. betul. Ini udah paling bener ngejalaninnya kayak begitu. Kita lihat dulu dong. Profitnya. Tadi bahas profit. Profitnya kita lupa soalnya. Profitnya modal 10.000, profit 3.000, 30%. Ya 20. Masih dalam range. Masih dalam range. Ya, bayangin aja. Cuman pakai lot 0,05. 0,05 kecil. Ya kecil banget itu. Tapi profitnya bisa 30%. Belum sampai akhir bulan. Oke. Ini udah mematahkan stigma ya. Kalau ngomong forex tuh katanya high risk high return. Ya, lot harus ngegunain lotnya gede-gede. gitu Ini kan. udah bukti Ya. bahwa low risk tapi bisa high return. Stigma high risk, bukan high risk high return. High risk. High risk. Risknya aja. Dar, patahin langsung. Returnnya nggak belum tentu ya. Returnnya belum Tapi yang pasti high risk ya. Ya itu. Oke. Unik kan? Nah, dia ngejahit dari 10 channel. 10 channel. Ya. Lebih banyak ya. Nah berarti gimana cara jahitnya nih? Apa dia punya cara jahit sendiri? Apa dia dari inspirasi? Dia ada inspirasi cara menjahit. Cara memilih channel dia ada inspirasinya. Dari Paleo? Dari Pak Tito. Oh. Jadi ingat kan yang video Pak Tito sama Bang Bill bahas tentang 6 channel itu? Di situ kan Pak Tito ada ya spill-spill lah. Cara untuk memilih channel itu seperti apa. Ya. Parameter bagus atau enggaknya tetap bisa nggak membatasi loss. Itu selalu jadi parameter utama. Gitu kan, bahwa channel tersebut bagus atau enggak. Membatasi loss sesuai rata-rata profit bulanan. Mata saya dalam memilih channel, saya akan lihat tuh. Kan jumlah signalnya berapa sih per bulan? Itu menentukan. Itu menentukan seberapa agresif nih channel nih. Ya kan? Ya. Ya dia dari situ dia cerita, ya Pak, saya milih channel itu, saya cuma lihat berdasarkan jumlah sinyalnya aja. Saya lihat datanya setahun, ya setahun ke belakang statistiknya, ada nggak sih kira-kira jumlah sinyalnya yang tiba-tiba meledak sendiri? Misalkan jumlah sinyalnya biasa 20, tiba-tiba ini bisa 60, bisa jadi 100. Ya. Udah nggak mau tuh dia tuh. Karena kan nyari yang ada channel yang revenge gak sih? Iya. Itu harusnya dihindari. Kalau klien gue ini, channel-channel seperti itu langsung dieliminasi sama dia. Langsung nggak mau. Langsung Langsung eliminasi. dibuang dari jahitan berarti. Berarti apapun yang Pak Tito ajarin atau Bang Bil ajarin, plek ketiplek ya dipraktekin dong sama Dipraktekin. dia. Karena dia gini, dia kan tadi ya dia jalanin bisnis dan dia ngerasa pengaturan resiko yang diajarin sama TF sama yang dia pelajarin selama ini dan dia praktekin di bisnisnya match sama persis. Relate banget ini. Oke. Ini kan cuma salah satu cerita nih. Iya sebenarnya kalau misalkan dari klien gue ada klien Jogja, gue yakin pasti lu berdua tahu kliennya. Pasti soalnya sering banget muncul di YouTube, ya kan? Nggak di YouTube sih, sering kita muncul buat testimoni. Iya kan nih, jadi dia sama. Berarti sering ikut event. Sering ikut event, dia sering muncul dan dia profilnya sama pebisnis. Oke, Dan udah dia- mulai kerucut nih. Pembisnis. Terus Dia cluenya itu apa? udah lama kliennya dan udah ngikutin aplikasi TF sebelum Summary Simulator ada. Oke. Jadi dulu dia manual tuh. Ya. Liatin Hitungin channel advance itu. Excel ya. Iya, hitungin, dicatat sama Rajin dia. ya. Kalau saya Rajin. pakai lot segini. Bukan rajin sih, kepaksa. Kepaksa karena nurut. Karena Apa? Nah, jadi ada Summary Simulator ini dia bener-bener thankful. Karena apa? Dia bener-bener bisa ngejahit itu loh. Pilih channel yang dia mau, dimasukin, dijahit sama channel yang lain. Oh, hasilnya bagus apa enggak? Sampai-sampai dia ngomong ke gua, "Sol, sekarang sih saya profesi paling mantep ini penjahit." Oh, kalau ini Penjahit jelas nih. kombinasi ya. Ini jelas nih. Penjahit Penjahit channel. ini. Kombinasi channel. Tahu. Ya kan? Ah. Kita say hi aja ya. Boleh. Halo Pak Penjahit. Halo Pak Penjahit. Jadi ya dampaknya segitu.
Di klien gue juga dampaknya Ini kan jadinya cuma salah satu cerita dari klien yang udah profit konsisten 20-30%. Ya. Mayoritas juga udah banyak banget yang ngalamin. Dan itu juga mereka membuktikan bahwa kalau trading forex itu bisa low risk high return. Nah, itu akhirnya mereka bisa bisa menikmatin gitu loh. Low risk high return tuh gimana sih senengnya? Iya. Iya kan? Mereka bisa tidur dengan tenang. Nah, itu Ya benar. kan? Karena low risk. Iya. Ketemu sama konsultan pun enak. Enak loh orang Ya kita juga ketemunya enak, Pak. seneng. Wajahnya berseri-seri. Betul, Ya, makanya. karena pada profit. Betul. Karena apa ya? Sehingga jaga hubungan dengan klien pun enak. Nah, Itu penting. Itu yang paling penting. Itu paling penting, benar-benar. Nah, buat teman-teman yang mau coba nih, berarti kalian bisa mulai dari cobalah cari jahitannya dulu. Ya. Kalian temuin dulu kombinasinya yang bagus dan cocok dengan kalian seperti apa. Ya, benar. Tapi ingat, jangan langsung ke real account-nya nih. Pakai dulu summary simulatornya. Jangan kadang ngeliat, datanya bagus banget. Lupa sama risiko. Iya. Langsung mikir profitnya doang. Benar. Kalian harus ingat sama summary, karena tujuannya buat jaga money managementnya. Kalian harus tahu, saya mau pakai lotnya berapa sih? Karena meskipun kita ngeliat datanya bagus, ingat ini history. Ya. Yap. Ya kan? Begitu kita jalanin, hasilnya bisa berbeda dong. Ya, Tapi paling nggak kita punya acuannya. Ya, Ya, acuan. sama kayak backtest. Ya, sama kayak backtest. Bedanya kali ini kita backtest, yang kita backtest analisnya. Ya, Betul. sama kalau emang kita backtest metode, ada data backtest itu jadi acuan. Nah, Ini data summary simulator kita yang jadi acuan buat trading ke real account. betul. Ya. Dan kalau kalian udah coba menghitung nih dan ngerasa, resikonya kegedean deh. Ya, Saya bisa kecilin nggak sih? Bisa banget. bisa banget. Tujuannya biar kalian lebih safety dan tujuannya biar kalian lebih nyaman ngejalaninnya. Iya. Tapi kalau nurunin lotnya, wah profit saya berkurang, Pak. Oh, berarti gedein modalnya. Modalnya digedein. Jangan gedein lotnya. Oke, berarti ini kan bagi teman-teman yang mau mulai kayak pada P bilang ngejahit pakai summary simulator. Nah, sekarang pertanyaan nih, Pak. Kalau misalnya kayak klien Pak Leo, klien saya, atau teman-teman di luar sana yang emang pakai dan udah dapetin profitnya ya, udah ngejalanin profitnya ya. Ya. Next stepnya apa? Masa saya duduk diem doang? Gedein profit. Bosen. Nah itu gedein profitnya gimana? Oh, mau ngomongin compounding. Nah ngomongin compounding. Ya, compounding kan selama ini kan, modalnya meningkat, lotnya mengikuti. Ya, nah yang teman-teman pengen tahu kan compounding ETF kalau di aplikasi ini tuh kayak gimana gitu loh. Mereka pengen tahu juga. Mending kita bahas sekarang. Nah, nantilah. Nah, Kita bahas next content. Janji ya. Ya. Janji. Oke, berarti teman-teman tunggu next content. It's now on our end. Change your life.